Wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif lugul usul wa ila jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan santri atau mahasiswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertanyaan ini berangkat dari ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mana ayat ini menceritakan orang kafir yang tidak akan iman. Mungkin diantaranya pada saat itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, seperti itu. Lalu di ayat selanjutnya itu ada bunyi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dari ayat ini itu seolah-olah Allah itu mentaklif semua orang yang menggunakan redaksi An-Nas untuk u'budu rabbakum, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari ilmu usul fikih, khususnya dalam lubul usul, dalam pembahasan taklif muhal dan taklif bil muhal, itu kan ini seperti ada kontradiksi di antara Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak akan beriman. Tapi kenapa kok masih ditaklif menggunakan An-Nas yang mana itu mencakup secara keseluruhan manusia? Nah, tentu ini kan itu muhal. Masuk yang taklif muhal kalau pembahasan usulnya. Namun ini masuknya muhal yang mana seperti itu? Karena jelas itu sangat muhal dan menurut saya itu sangat membingungkan karena terjadi kok seolah-olah ini tidak konsisten. Itu maksudnya bagaimana? Minta penjelasan lebih detailnya seperti itu. Mungkin taklif muhal yang sebenarnya itu yang seperti apa? Mungkin itu saja. Karena kan begini, kalau semisal Abu Jahal dan Abu Lahab kok beriman, kan tentu nanti ini akan merusak tatanan di Lauhul Mahfudz seperti itu yang sudah menyatakan di Al-Quran bahwa mereka itu layuk minun, tidak akan beriman. Nah, ini minta penjelasannya lebih detail terkait taklif muhal.
Karena yang saya tahu, yang pernah saya baca itu taklif muhal kan ada yang lizati dan lighairi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai taklif bil muhal dalam surat Al-Baqarah mengatakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi ja'ala lakum ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqalakum. Lalu dalam ayat 6 Allah berfirman dalam ayat 6 surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Surat Al-Baqarah ayat 6 dengan surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat 21 Al-Baqarah dengan ayat 6 Al-Baqarah memiliki makna yang berlawanan. Ayat 21 lafaz an-nasu mencantum Abu Jahal, pimpinan kelompok Mekah. An-nasu mencantum paman Nabi Muhammad, Abu Lahab. Sehingga ayat ini berlawanan dengan ayat 6 innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum.
ini termasuk taklif bil muhal, yang mana apakah muhal li ghairi atau al muhal bizati, lalu muncul pertanyaan yang kedua, hal wudu'u aw la wudu'u, apakah taklif semacam ini terjadi dalam syariat atau la wudu'a? Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menganalisa jawaban, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuqu'uhu bil muhali li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuqu'ihi faqat. Dalam Lubul Usul, Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, wa wuqu'uhu bil muhali li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuqu'ihi faqat. Lalu dalam Riyatul Usul, Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, wal asyahhu wuqu'uhu, pendapat al-asyah mengatakan terjadinya taklif bil muhal pada masalah taklif bil muhal yang berupa li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuqu'i faqat. Terjadinya taklif bil muhal hanya dalam satu wilayah, yaitu mengenai li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuqu'i. Sehingga dalam Hasyiah Al-Athar, dalam syarah Jam'ul Jawami' mengatakan mengenai pembahasan ini, ulama terjadi silang pendapat. Ulama usul fiqh mengenai apakah taklif bil muhal wuqu'un terjadi dalam wilayah syariat. Ulama dalam hal ini terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, al-asyah wuqu'uhu li ta'alluqi ilmillah bi adami wuqu'ihi faqat. Sehingga mengenai contoh taklif li ghairi, semisal syahid yang tidak mampu berjalan
Syed diperintah untuk berjalan. Syed yang dalam keadaan lumpuh diperintah oleh Allah berjalan, atau taklif bil muhal, ajakan la aklan al asyrah la yaqa'u. Mendapat al asyrah semacam ini tidak terjadi. Lalu pendapat al asyrah memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Ghayatul Wusul, hujjah yang digunakan oleh kelompok al-asyrah yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau ayat 286 surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan taklif, Allah tidak akan membebani manusia kecuali sesuai kekuatan manusia, sehingga tidak akan terjadi taklif. Allah memerintah syekh, sedangkan syekh memerintah syekh untuk berjalan, sedangkan syekh dalam keadaan lumpuh atau tidak bisa berjalan. Sebab seandainya Allah mentaklif, taklif adalah tolabul fi'li ilsyaman aula. Ini pendapat Syani. Pendapat pertama, taklif adalah ilsyamu ma fihi kulfatun. Allah mewajibkan untuk manusia melakukan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada nilai ulfatun atau nilai masyaqqah. Taklif semacam ini tidak akan terjadi dalam syariat pada manusia yang tidak memiliki kekuatan. Contoh, yahmilu as-sahrata al-azimah. Manusia yang lumpuh diperintah untuk berjalan, sedangkan manusia yang lumpuh, yang tak mampu berjalan, ini jelas muhal dan ini tidak terjadi. Sehingga al-asyrah mengenai muhal lidzati wal muhal bidzati, ini keduanya
tidak terjadi. Sehingga dalam Royatul Usul mengatakan qauluhu bi adami wudu'ihi faqat ayatunal muhal li dzatihi wal muhal li ghairihi adatan la aqlan. Allah Ta'ala la yukallikum Allahu nafsan illa wus'aha wa hadha laisa fi wus'il mu'allafina bihilafil awal wa hadha awlul jumhur wa rajjahahu al-aslu fi syarhil minhaj. Pendapat al-asya ini adalah pendapat yang mana dalam jam'ul jawami' pendapat ini adalah pendapat yang diunggulkan, yang ditarjih dalam jam'ul jawami', sehingga mengenai ulama yang beda pendapat yang jumlahnya ada 3, al-asyah dalam Lughul Usul, dan ini adalah pendapat yang dipilih, yang ditarjih dalam jam'ul jawami', mengatakan taklif bil muhal li ghairihi muhal adatan la aqlan, seperti asyamini al-masyi lisyamini, manusia yang lumpuh taklif diperintah untuk berjalan, ini tidak terjadi. Ini secara hukum syariat. Wa wudu'uhu. Lalu dalam Royatul Usul mengatakan al-asyah. Al-asyah ini adalah sebuah lafaz yang melambangkan isyaratun bahwa adanya silang pendapat ini terjadi pada kalangan ulama selain mazhab Mu'tazilah. Selain mazhab Mu'tazilah, yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, mengenai apakah taklif bil muhal wudu'un terjadi dalam syariat atau tidak, ulama-ulama usul fiqh, pendekar ulama usul fiqh mengatakan terjadi silang pendapat. Lalu pendapat yang kedua, pendapat pertama mengatakan fa'ulima anna ta'lifa bil muhal li ta'alluqi ilmillahi bi adami wudu'i jaizun wa waqi'un ittifaqan.
mengenai lita'alluqi ilmillahi bi adami wutu'i ini terjadi waqi'un terjadi sebab ini bukan muhal tetapi jaizul akli. Mengenai masalah hukum akal ada 3 macam. Yang pertama wajib. Wajib adalah ma la yatasawwaru adamu. Lalu wajib, lalu jaizul akli ma yatasawwaru wujuduhu wa adamu. Lalu mustahil akli ma la yatasawwaru wujuduhu. Lalu mengenai ta'alluqu ilmillah bi adami wutu'i, ulama sepakat ini termasuk jaizul akli. Allah memiliki sifat al-kalam, kalamun nafsi, al-asyali, syuluhu qadim, wa yata'allaqu ta'alluqan ma'nawiyan. Lalu dalam ilmunya Allah semisal Abu Jahal diperintah untuk beriman, lalu dalam ilmu Allah Abu Jahal tidak akan beriman, lalu sesuai dalam kenyataan Abu Jahal tidak beriman sampai meninggal. Ini bukan masalah mustahilul akli, tetapi ini adalah jaizul akli. Sehingga pendapat Al-Asy'ari mengatakan taklif tidak akan terjadi la wuqu'a, tidak akan terjadi kecuali dalam lita'alluqi ilmillah bi adami wutu'i. Lalu lita'alluqu ilmillah bi adami wutu'i ini bukanlah mustahil akli, tetapi jaizul akli. Jaizul akli wa huwa ma yatasawwaru al-aqlu wujuduhu wa adamuhu. Sehingga dengan adanya Abu Jahal tidak beriman, ini menunjukkan ilmunya Allah al-asyali tidak berubah. Sehingga pendapat Al-Asy'ari yang terjadi taklif bil muhal hanya dalam satu wilayah, yaitu lita'alluqi ilmillah bi adami wutu'ihi. Ini sesuai dalam Royatul Wusul. Lalu dalam Royatul Wusul mengatakan
wahadani laisa fi wusil muhallafina. Lalu dalam tariqatul wusul qauluhu wahadani ay al muhal li dzatihi wal muhal li ghairihi adatan la aqlan. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan wahadzani adanya taklif bil muhal mengenai dua masalah, yang dimaksud dua masalah yaitu taklif bil muhal bizati wa taklif bil muhal li ghairihi. Ini tidak terkenal atau tidak terjadi, sebab hal ini adalah di luar kekuatan manusia. Manusia oleh Allah mendapat taklif sesuai kemampuan, sesuai volume kekuatan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga Allah tidak pernah memberikan beban kecuali manusia itu mampu, kecuali volume kekuatan manusia itu mampu menjalankan taklif. Lalu pendapat yang kedua mengatakan wa ila yaqa'u bil muhal li ghairihi la li dzatihi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa taklif bil muhal terjadi pada muhal li ghairihi, tidak pada muhal bizati. Sehingga mengenai masalah syait yang keadaannya lumpuh, tak mampu berjalan, lalu Allah memerintahkan untuk berjalan, berbeda dari pendapat kedua, semacam ini wuqu'un terjadi. Lalu pendapat yang kedua memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya adalah wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan mayoritas manusia tidak beriman, walaupun wahai engkau Muhammad ingin supaya manusia beriman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintah manusia untuk beriman kepada Allah Ta'ala sesuai dalam ayat ya ayyuhan nasu
u'budullaha u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian semua. Ayat ini Allah mentaklif seluruh manusia untuk menyembah Tuhan Allah Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Wa ma aksyarun nasi tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Wa ma aksyarun nasi walau harasta bimu'minin. Surat Yusuf 103 ayat 103 Surat Yusuf. Lalu pendapat yang ketiga dalam ayatul usul mengatakan taklif bil muhal yaqa'u mutlaqan. Dalam ayatul usul mengatakan wa qila yaqa'u bil muhal mutlaqan. Taklif bil muhal yaqa'u mutlaqan. Lalu dalam thariqatul usul mengatakan qauluhu mutlaqan ay hatta al muhal lidzatihi. Pendapat yang ketiga mengatakan taklif bil muhal dalam syariat, dalam kacamata syariat terjadi baik taklif bil muhal lidzatihi seperti al-jam'u bainas syawati wal bayani, atau taklif bil muhal lihairi ada alanya muhalan aqlan la adatan, ada alanya muhalan adatan la aqlan. Lalu muncul pertanyaan, apa hujjah dalil pendapat ketiga yang mengatakan taklif bil muhal terjadi walaupun muhalan lidzatihi, muhalan lihairihi, muhalan aqlan la adatan, muhalan adatan la aqlan. Dalilnya adalah dalam jam'ul jawami' kelompok ini memiliki dalil, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un
عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ini dalil kelompok ketiga yang mengatakan taklif bil muhal yaqa'u mutlaqan ay sawa'un kana muhalan li dzatihi wa muhalan li ghairihi. Lalu mengenai muhalan li ghairihi ada kalanya muhalan aqlan la aqdan, ada kalanya muhalan adatan la aqlan. Contoh muhalan aqlan la adatan seperti imannya Abu Jahal. Abu Jahal diperintah untuk iman. Abu Jahal diperintah untuk iman dalam kacamata hukum adat. Abu Jahal mampu untuk beriman sebab Abu Jahal memiliki akal sehingga memiliki potensi untuk beriman. Tetapi hal ini termasuk muhalan adatan sebab Allah tahu bahwa Abu Jahal tidak pernah beriman kepada Allah sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu contoh mengenai muhalan aqlan la adatan, muhalan adatan la aqlan. Contoh semisal mengenai mukjizat Nabi Musa oleh Allah pada waktu Raja Fir'aun mau menangkap Nabi Musa. Allah meminta Nabi Musa berjalan melewati lautan. Ini adalah muhalan adatan. Mana mungkin Nabi Musa, mana mungkin manusia biasa, yaitu makmumnya atau umatnya Nabi Musa berjalan di atas laut. Ini muhalan adatan, tetapi tidak muhal aklan sebab Allah Maha Kuasa. Jangankan Nabi Musa, sahabat Nabi Muhammad yang menjadi panglima
pada waktu ingin menguasai Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan jenderal, yang merupakan panglima Islam, melewati laut tanpa menggunakan kapal laut. Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu ingin menguasai Persia, ada lautan yang memisahkan antara pasukan Islam dengan pasukan Persia. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Perkasa, meminta supaya pasukan Islam mampu berjalan di atas laut tanpa menggunakan kapal laut. Allah Maha Kuasa. Allah mendengar doa, mendengarkan SMS Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu tiba-tiba pada waktu pasukan Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas mampu berjalan di atas laut, sehingga pasukan Islam sampai pada istana Persia, sehingga Islam mampu mengalahkan Persia. Islam mampu menancapkan bendera Islam. Inilah contoh muhalan adatan la aqlan. Pendapat yang ketiga mengatakan wuqu'un terjadi taklif bil muhal, walaupun muhal itu lidatihi atau muhal itu lihairihi, aqlan la adatan atau adatan la aqlan. Mengenai dalilnya surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. Inilah dalil al-lamma asyalis, pendapat yang ketiga. Lalu dalam tasniful masyami' mengatakan kenapa taklif bil muhal terjadi, sebab dalam masalah taklif bil muhal ada nilai faedah. Apa asyai
pada awalnya mau melakukan atau tidak, sehingga apabila mau melakukannya maka syahid mendapat faedah. Lalu dalam Tasniful Masyami' mengatakan wahdaja Syekh Al-Asy'ari fi Kitabil Wajis alal qailina bi istihalatihi bi qauli ta'ala wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Al-Baqarah ayat 286. Faqala law kana dzalika muhalan lamma istaqama al-ibtihalu lamma istaqama al-ibtihala ilallah bidahi. Mengenai ayat wala tuhammilna ma la taqata lana, ini adalah doa meminta kepada Allah supaya Allah tidak membebankan taklif beban yang di luar kekuatan. Lalu dalil ini oleh Imam Asy'ari dijadikan dalil seandainya taklif bil muhal tidak terjadi, mestinya manusia tidak usah berdoa supaya tidak terkena beban yang melebihi dari kekuatan manusia. Tetapi dalam realita, dalam kenyataan, manusia selalu meminta kepada Allah wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Seandainya taklif bil muhal tidak terjadi, mestinya tidak usah berdoa wala tuhammilna ma la taqata lana. Tetapi istaqama al-ibtihal, manusia selalu meminta munajat kepada Allah, mengatakan wahai Tuhanku, janganlah engkau mendatangkan sebuah taklif yang manusia yang saya tak mampu menanggung atau menjalankan. Doa ini isyaratun bahwa taklif bil muhal ada wuqu'un, sehingga umat Islam untuk supaya istiqomah al-ibtihala, istiqomah untuk supaya meminta kepada Allah tidak diberi taklif yang di luar kekuatan manusia. Wala tuhammilna ma la
inilah dalil kelompok Asy'ariyah yang ditulis oleh Imam Syar'ashi dalam kitab Tasniful Masyami' halaman 757. Ini adalah kitab Tasniful Masyami' jilid 1 halaman 757. Wahtaja Asy-Syaikh Al-Asy'ari fi kitabil Wadisi alal qailina bi istihalatihi bi qawlihi ta'ala wala tuhammilna ma la taqata lana Al-Baqarah 286. Faqala mongko dawuh sapa Imam Asy'ari lau kana zalika muhalan lama istaqama al-ibtiyala ilallah bidaf'ihi. Andaikan tidak terjadi taklif bil muhal lama istaqama al-ibtiyala, tentu manusia tidak akan selalu berdoa kepada Allah dengan ayat wala tuhammilna ma la taqata lana. Mudah-mudahan ngaji ini barokah, ngaji ini manfaat, terutama manfaatun fil akhirah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.